Shalom Bapak Ibu, senang kita kembali berjumpa. Mari siapkan segenap keberadaan kita, bersama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sampaikan dengan tulus bersama. Ku gores jiwaku untuk mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu.
tetap mengembangkan cinta kepadamu. Sehingga sungguh hati kami sungguh-sungguh hanya merindukan Engkau dan kerajaan. Waktu ini milik-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berkenan hadir di ruang-ruang setiap kami. Berkati kami Tuhan, dan kami serahkan waktu ibadah ini dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Kita tetap bersuka cita Bapak Ibu. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, penyertaannya tetap sempurna. Amin. Kau di
indah penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Amin. Kiranya setiap kita tidak terlena dengan kenikmatan yang dunia tawarkan. Satu saat kita harus kembali ke rumah Bapa di surga. Mari dengan kerinduan katakan, terima kasih Tuhan. Saat yang indah jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, muka dengan muka nanti. Semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru, negeri perjanjian yang kekal. Indahnya kota mulia yang turun dari tahta kemuliaannya, berhias dengan keindahan gemilang terang cahaya surgawi. Itu Yerusalem baru, kota kudus yang telah dijanjikannya, tempat semua salibnya bersama dengan Bapa selamanya. Kembali katakan, saat yang indah jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, muka dengan muka nanti. Semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru, negeri
Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk boleh berbicara kepada kami. Di tengah situasi apapun, kami percaya ada di dalam kendalinya Tuhan sepenuhnya. Bersama umat-Mu untuk boleh menikmati firman ini dimanapun kami berada. Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seiring dengan pertumbuhan pengenalan kita akan kebenaran Tuhan. Tentu harus memberikan kemampuan juga untuk memiliki kepekaan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Tidak bisa disangkal bahwa perjalanan hidup ini pasti ada ujungnya. Dan ini yang harus kita perkarakan selama kita hidup. Dan itu sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema atau judul dari renungan ini adalah kelakuan membuktikan iman. Saya ulangi, kelakuan membuktikan iman. Tentu hal ini tidak begitu sulit untuk kita pahami. Sebab kita ada tinggal di negara yang sangat ketat dan pekat nuansa keagamaan. Tetapi maaf Bapak Ibu, saya harus berkata dengan jujur. Begitu kentalnya nuansa keagamaan di sekeliling kita, melihat tindak polanya, perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang dipahami. Nah itu sebabnya saudaraku, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak kita untuk membuka dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tentu ada latar belakangnya. Di mana kita tahu bahwa Rasul Paulus yang tadinya seorang pegiat agama yang begitu rupa. Bahkan Alkitab yang kita miliki ini Bapak Ibu mencatat bagaimana Paulus menghidupi pola-pola keberagamaan, dicatat tidak bercacat celah. Akan tetapi ketika ia bertumbuh di dalam pengenalan, bertemu dengan Yesus, justru di sini menjadi titik Paulus bagaimana ia untuk boleh menunjukkan apa yang dia imani dalam kelakuannya. Dan ini memang menjadi dilema. Kita sering mengaku menjadi Kristen. Tetapi maaf, saya harus berkata dengan jujur, nilai kekristenan itu tidak kunjung dinikmati oleh orang sekeliling kita. Bahkan orang beragama, kita beragama, gak ada bedanya. Nah lantas Bapak Ibu menjadi bertanya, nah kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bapak Ibu harus memahami, kesempatan hidup di dunia ini adalah merupakan proses pembuktian akan iman yang kita ikrarkan. Dan melalui semua peristiwa yang ada, di situ Tuhan sedang mengajar kita. Supaya apa yang kita terima lewat pengakuan iman itu betul-betul muncul ke permukaan. Inilah yang harus kita kerjakan. Bahkan saya sering menyaksikan di gereja, shalom itu begitu mudahnya diobral. Tangan terulur shalom, cipika-cipiki. Tetapi maaf, itu terjadi di gereja. Itu terjadi di persekutuan doa. Masalahnya adalah bisa nggak kita menghidupi ini di luar gereja, di luar persekutuan? Maksudnya gimana? Kita memang hidup di kota modern ini dengan segala permasalahannya. Nah kadang-kadang saya pun sebagai pendeta, ketika diperlakukan tidak adil misalnya di jalan, ya hampir diserempet atau hampir ditabrak, tidak otomatis loh Bapak Ibu. Saya buka kaca dan berkata, shalom. Nggak otomatis. Mata saya hampir keluar. Untung ingat, masuk lagi. Jadi nggak mudah. Nah, inilah yang harus
mendakwa kita setiap saat. Jangan hanya di mulut mengaku orang beriman, tetapi melihat kelakuannya bertolak belakang dengan apa yang dia perbuat. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui kesempatan ini, kita harus benar-benar membangun ulang pola keberimanan kita. Dan ingat, pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, orang yang bertuhan, tugas kita adalah membuktikan ini. Dimulai dari mana? Keluargamu. Dimulai dari mana? Istrimu, anak-anakmu, masyarakat sekelilingmu. Tidak perlu buka Alkitab dan berkhotbah seperti saya saat ini, mengkhotbahin orang. Tidak perlu. Bertarunglah lewat hidupmu. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Itu yang akan menerjemahkan kepada mereka bahwa sesungguhnya kita ini berbeda dengan yang lain. Memang mengatakan hal ini Bapak Ibu sangat mudah. Sangat mudah. Ya, saya ambil satu contoh misalnya. Kita yang sudah ganda campuran ini, maksudnya suami istri. Bapak Ibu bisa ingat pertama kali menikah atau sebelum menikah? Begitu romantis bukan? Romantis. Semua toleransi begitu rupa. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ini mulai memudar. Makanya saya berkata, ada banyak suami ya lebih sabar kepada istri orang daripada istrinya. Ada banyak juga istri lebih sabar menghadapi suami orang daripada suaminya. Ah, masa yang benar Pak? Apakah ini sedikit pengalaman? Kurang lebih begitu. Saya juga tidak mau membohongi diri saya. Berkhotbah seperti ini adalah mudah Bapak Ibu. Apa susahnya? Tetapi khotbahku ini harus bisa dinikmati orang sekelilingku. Terutama adalah istriku. Kalau istriku tidak bisa menikmati khotbah yang saya sampaikan ini, saya gagal sebagai anak Tuhan. Apalah artinya Bapak Ibu tersenyum? Atau mungkin kepala sambil manggut-manggut. Yes, yes. Bisa saja, Bapak Ibu kan belum bergaul dengan saya begitu lama. Yang tahu saya itu siapa sifat aslinya adalah pasti istriku dan orang yang ada di rumah. Jadi jangan tertipu dengan casing ini, dengan penampilan ini. Ujilah segala sesuatu Bapak Ibu. Dan ini menjadi menarik ketika kita ada diperhadapkan di dunia ini, di mana tidak mendukung pertumbuhan rohani kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita diajar kebenaran firman Tuhan di gereja, hari Minggu misalnya. Tetapi hari Senin, ini masih ngefek enggak di kehidupan kita? Sebagai seorang ibu rumah tangga, yang kalau doa, nangis, bombay. Tetapi apalah artinya air matamu? Jikalau mulut kita tidak bisa dikontrol. Jadi Bapak Ibu, mempelajari kebenaran itu tidak sederhana. Justru dengan mengetahui kebenaran ini, kita dituntut lebih lagi. Dan saya mau katakan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab kita kalau mau jujur, sangat bertolak belakang dengan pola pikir orang pada umumnya. Kok bisa begitu? Bayangkan, kasihilah musuhmu, boro-boro musuh. Ya kan? Mertuamu aja nggak bisa kau ampuni. Suamimu aja nggak bisa kau ampuni. Tapi kita diajar, kasihilah musuhmu. Kita diajar lebih baik memberi daripada menerima. Kalau mau jujur, mana yang lebih Bapak Ibu senang? Memberi atau menerima? Mungkin engkau menatap saya dan berkata, Pak, memberi. Belum jujur itu. Lihat dulu dirimu. Engkau pasti sama pendapatnya dengan saya. Lebih enak menerima. Tapi Alkitab kata apa, Bapak Ibu? Lebih baik memberi. Ini berat. Ini berat, Bapak Ibu. Belum lagi di sisi lain, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah fasilitas bagi kita bagaimana membuktikan iman kita itu dalam kelakuan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, janganlah mulut kita yang rohani, sementara batiniah kita sebenarnya tidak rohani. Karena yang saya pahami adalah apa yang dipahami orang
apa yang ada digumuli di dalam hatinya justru itu yang akan muncul ke permukaan. Jadi rohaninya seseorang itu tidak diukur dari aktifnya dia ke gereja. Ya, besarnya dia memberikan persembahan kepada gereja, menyumbang ini dan itu, bukan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Rohaninya seseorang itu terukur dari mana? Bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Haleluya. Bagaimana ia memperlakukan sesamanya. Engkau mungkin seorang pengusaha, seorang pimpinan. Bagaimana engkau memperlakukan bawahanmu dengan kekuasaan yang kau miliki. Engkau sebagai seorang suami yang menjadi kepala keluarga, menafkahi keluarga. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita dan anak-anak kita. Jangan sampai yang notabene kita mengaku Kristen, kita rajin ke gereja, tetapi nilai-nilai ini tidak ditemui oleh orang-orang sekitar kita. Gagal kita, Bapak Ibu. Gagal. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ini menjadi berat memang. Menjadi berat. Jadi beratnya kekristenan itu adalah bukan karena kita saat ini terisolasi dengan adanya pandemi COVID-19. Jujur memang saya harus mengakui Bapak Ibu. Ya, waktu 6 bulan yang lalu di mana saya harus ada di dalam proses pengobatan. Saya berkata kepada istri saya, apa yang saya alami kegentingan di masa saya sakit dibandingkan dengan masa COVID ini, tidak ada apa-apanya. Sebab waktu saya sakit masih bisa warawiri, berobat, konsultasi, melakukan ini dan itu. Nah sementara saya sudah selesai menjalani pengobatannya, terkungkung Bapak Ibu. Mau ketemu teman tidak bisa. Boro-boro, istriku aja batu kadang-kadang saya mulai melirik, ada apa ini? Belum lagi setiap saat kita masuk ke tempat tertentu harus diukur temperatur panas badannya, suhu badannya. Nah ini kan tentu membuat kita menjadi tidak nyaman. Tetapi tidak mengapa harusnya. Tidak mengapa harusnya. Sebab kenapa? Justru semua itu harus kita lewati Bapak Ibu. Itu semua harus kita lewati. Sebab Alkitab juga mengajarkan kepada kita, dunia ini hanya rumah kita sementara, bukan permanen. Ya, rumah kita yang permanen itu adalah yaitu sorga. Nah berjuanglah untuk itu. Jadi kita pun melakukan pelayanan melalui media YouTube ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ini adalah bagian dari pengembalaan. Memang kita nggak bisa bertemu, bertatap muka, tidak masalah. Justru di sini kita harus berjuang membuktikan bahwa saya ini beriman kepada Tuhan. Hidupilah. Walaupun tidak bisa ketemu dengan gembala kita, bertarunglah di rumah masing-masing. Tanpa dikomando, bangun persekutuan. Ibadah melalui media online. Tetapi ingat, harus memantaskan diri. Jangan mentang-mentang karena ini melalui media, kita menjadi seenaknya. Dengar firman sambil tidur-tiduran. Makan cemilan. Tidak mudah. Kok Pak Sutardi ngomong begitu? Saya melakukan. Dan saya tertuduh. Ini tidak jadi contoh dari apa yang saya imani. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Hal yang tidak lazim memang. Melihat orang berbuat jahat berlaku curang. Tidak peduli pada orang lain. Namun firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita. Jangan marah dengan semuanya itu. Ini bertolak belakang dengan kodrat kita. Ya Bapak Ibu ya. Bertolak belakang. Dikatakan kita gak boleh marah melihat orang yang berlaku curang kepada kita. Dan memang disinilah kita melihat keunggulan kekristenan. Lihat Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus diperlakukan tidak adil. Bahkan pada puncaknya dia disalibkan. Sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin engkau juga ada di situasi tertentu saat ini, membuat engkau sulit, rumah tanggamu gak kunjung baik, anak-anakmu tidak kunjung menghargai engkau. Tetapi kalau engkau ingat tujuan hidupmu, yaitu kekekalan, engkau harus belajar memeluk pasanganmu walaupun
engkau menganggap bahwa pasanganmu itu berduri atau anak-anakmu berduri, belajarlah merangkul mereka. Bukankah saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang sangat berduri? Tetapi Tuhan memeluk kita dengan kelembutan yang luar biasa. Nah, saya yakin, makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebenaran yang kita pahami harus dipraktekkan, dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga harus menjadi tempat yang istimewa dan spesial bagi setiap anggota keluarga. Harus menjadi tempat yang istimewa dan spesial bagi setiap anggota keluarga. Jangan seperti banyak orang, dia lebih nyaman di luar daripada di rumahnya sendiri. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Bukan cuma hubungannya dengan sesamanya, tetapi dengan Tuhan pun pasti bermasalah. Dan ini kuncinya, ini menjadi indikasi untuk kita boleh mengintrospeksi diri Bapak Ibu. Nah, kalau hubungan kita dengan sesama tidak bisa kita betulkan, yang notabene mata jasmani bisa melihat dengan jelas, bagaimana mungkin kita berperkara dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Bahkan maaf nih, justru kita lebih condong takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Yang lebih gila lagi, kita lebih berani terbuka kepada Tuhan daripada sesama kita. Harusnya orang-orang yang ada di sekeliling kita, betul memang kita harus menjaga norma-norma tertentu. Tetapi kita sering lebih takut kehilangan nilai diri kita, harga diri kita, daripada kita takut kehilangan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi di masa Covid seperti ini, Bapak Ibu. Ya, PSBB transisi masih berlaku. Bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita lebih banyak membuang waktu kita menonton hal-hal yang tidak-tidak? Atau bersekutu dengan Tuhan? Kok ekstrim banget Pak? Ini enggak ekstrim. Bapak Ibu, nyawaku ini dan nyawamu bisa putus setiap saat. Nah, kalau sampai itu terjadi, kita tidak beriman dengan benar, selesai hidup kita. Tadi kan saya udah katakan Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita perbuat ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Entah itu baik atau jahat. Berarti ada penghitungan terakhir, dikalkulasi Bapak Ibu. Ya, jadi jangan begitu mudah mengaku dan berkata, aku ini orang percaya, orang beriman. Mending gak usah ngomong, tapi kelihatan dari perbuatannya. Bahkan salah satu contoh sederhana Bapak Ibu. Dan ini pernah saya alami. Jangan begitu mudah menempelkan aksesoris-aksesoris rohani atas hidupmu, atas fasilitas yang kau punya, kalau belum bisa menghidupinya. Jangan ketersimaan sesaat, ketakjuban sesaat, melihat aksesoris-aksesoris rohani yang begitu indah dan menawan. Sehingga engkau tergoda untuk mengenakan, sementara itu belum bisa kita lakukan. Harus mulai diperhitungkan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah, umumnya semua orang Bapak Ibu pasti beragama. Tentu dalam pengertian dia percaya kepada Tuhan. Tetapi faktanya adalah kehidupan di dalam bermasyarakat sangat bertolak belakang. Paradoks Bapak Ibu. Paradoks. Nah, inilah memang menjadi tugas kita. Ya Bapak Ibu. Saya hanya memiliki prinsip yang sederhana. Barang asli itu tidak perlu takut dibawa kemana. Pasti akan terjaga keasliannya. Tetapi lihatlah barang imitasi. Selalu dijaga begitu rupa demi menjaga nilainya. Kalau engkau Kristen benar, beriman dengan benar. Tidak usah takut menghadapi apapun. Saya sebagai hamba Tuhan, ya saya juga mengerti susahnya cari uang hari ini. Ya, susahnya cari uang hari ini. Tapi tidak apa-apa. Ikuti apa yang disuarakan oleh Paulus kepada kita. Asal ada makanan, pakaian cukup. Masih ada makanan, pakaian di rumah Bapak Ibu? Masih? Masih kan? Katakan cukup. Haleluya.
Yang penting hari ini bagaimana menghadapi hari ini. Besok gimana lagi Pak? Ya bergumul. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan menjemput kita. Haleluya. Tentu Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, sedikit banyaknya pasti pernah ke rumah duka bukan? Lihat orang yang ada di rumah duka yang sudah meninggal, tidak bawa apa-apa. Sama, kita juga yang masih hidup saat ini, kalau Tuhan percayakan ABCD dan segala macam, bersyukurlah. Tapi kalau sampai akhir hidup kita juga nggak memiliki apa-apa, harusnya dengan mantap berkata, tidak apa-apa, tapi memang berat ya. Berat. Dan inilah yang sering menggelisahkan hidup kita Bapak Ibu. Hal-hal yang kelihatan yang sementara ini terlalu menyita perhatian kita. Dan demi mengejar fasilitas ini, apapun kita korbankan, termasuk Tuhan dalam hal ini. Saya juga memahaminya. Memang kita hidup di dunia yang begitu nyata. Yang bisa langsung melihat segala sesuatu dengan ternilai, terukur. Nah sementara setelah kita belajar kekristenan, beriman kepada Tuhan, kita dipaksa menghayati satu dunia yang tidak pernah kita pikirkan, yaitu kerajaan sorga. Tidak mudah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah inilah tugas kita. Walaupun fasilitas ini kita butuhkan, tapi ingat, benar gak itu mendesak kita? Kalau masih ada baju, 2-3 potong, ya sudah. Tidak usah beli baju baru. Alkitab mengajar kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Terus juga bagaimana dengan tanggung jawab kita sebagai seorang jemaat kepada gereja yang menggembalakan kita? Bijaksanalah. Bijaksana. Sebelum COVID engkau begitu setia misalnya mendukung pekerjaan Tuhan. Hari ini terganggu, gak masalah. Enggak masalah. Tentu memang pelayanan ini membutuhkan dukungan dari setiap kita Bapak Ibu. Tetapi bukan itu alasanmu untuk jadi minder karena tidak bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah lewat sikap hidup kita. Program ini akan menjadi sia-sia kalau kita tidak berubah Bapak Ibu. Nah tentu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang keuangannya stabil, ya berpikir sendiri. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Tentu pelayanan kita di GSKI Gajah Mada ini membutuhkan juga dukungan saudara. Gak usah takut-takut. Ya udah ini Tuhan yang bisa saya persembahkan. Persembahkan dengan jujur. Tapi ingat, bukan demi nilai diri. Supaya namamu dikenal di akun dari GSKI Gajah Mada. Jangan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sedikit lagi ini. Jadi iman kita itu, kelakuan kita itu merupakan pembuktian dari iman kepada siapa kita beriman. Jadi kalau engkau mengaku Kristen, jangan hanya sekedar menjadi label, ya. Tetapi tak kalah dilakukan penyelidikan lebih dalam, betul-betul memang kekristenan, nilai-nilai kebenaran yang diajarkan dalam kekristenan ini betul-betul nampak dan bisa dinikmati orang lain. Mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Gak usah berpikir, oh saya harus memiliki pandangan teologi ini, harus memiliki pengajaran ini segala macam. Gak usah, yang penting hidupmu tidak menyusahkan orang lain. Tidak menyusahkan orang lain. Engkau sebagai suami, bertarunglah sebagai suami yang baik. Engkau sebagai istri, bertarunglah sebagai istri yang baik. Anak-anak, bertarunglah sebagai anak-anak yang baik. Dan tiba-tiba saya ingat, di masa pandemi ini, anak-anak tidak bisa belajar tatap muka. Berat memang. Tapi tunjukkan juga kualitasmu sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Engkau harus belajar bertanggung jawab. Mungkin papa mama tidak bisa mengawasi engkau 24 jam atau sekian jam dalam belajar. Tapi pergunakan, ingat. Melalui belajar media online itu juga biayanya mahal, saya mengerti. Nah, anak-anak kami saya anjurkan belajar dengan tekun, ya. Buktikan lewat proses belajar online itu, engkau juga menunjukkan kelasmu sebagai anak Tuhan. Dan untuk kita semua yang menyaksikan program ini Bapak Ibu, ya, dakwalah dirimu secara jujur. Dakwa dirimu secara jujur. Maksudnya apa? Sebelum engkau ada
di tempat tidurmu malam hari. Review ulang apa yang sudah engkau perbuat. Kalau itu keliru, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Firman-Nya juga berkata, kalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, Bapak Ibu. Dan kita nggak tahu sampai kapan ini masa COVID ini akan berakhir. Katanya sih saat ini vaksin lagi uji klinis. Ya saya bersyukur mudah-mudahan Tuhan tolong kita. Tapi kalau sampai pun vaksinnya tidak ditemukan, bagaimana Pak? Ya terima saja. Terima saja. Jangan Bapak Ibu berkata, wah Pak Sutardi mah enak. Gak takut, enak aja. Saya juga takut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Bayangkan udah setua begini diajarin cuci tangan. Ya, segala sesuatu harus diperiksa. Terima ini tidak boleh serta-merta menjamahnya. Bahkan ketika saya juga bertamu kepada teman, saya usahakan dari rumah langsung ke tempat tujuan. Bahkan ketika teman saya mau datang ke rumah, saya pastikan dulu. Dia harus dari rumah langsung ke rumah saya. Tidak boleh dari tempat-tempat umum. Ada tanggung jawabnya. Apakah itu Pak tidak akan mengurangi keberimanan kita kepada Tuhan? Enggak, itu tanggung jawab. Jangan konyol. Jangan konyol. Kalau sudah ada indikasi daerah ini zona merah, ya sudah waspadai. Dan kita pun sebagai masyarakat, anak-anak Tuhan, jadi contohlah. Pemerintah menganjurkan kita membantu melalui memenuhi protokoler kesehatan. Ikuti. Bapak Ibu pikir emang pakai masker itu nyaman? Enggak juga, enggak nyaman. Apalagi saya ini pakai kacamata. Kalau pakai masker ini berembun ini kacamata Bapak Ibu. Tapi enggak apa-apalah. Demi kebaikanmu dan kebaikanku, demi kebaikan bersama. Yuk kita dukung. Jadi akhirnya Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mau menekankan kepada kita. Jangan beriman hanya sebagai identitas. Tetapi beriman harus menjadi kualitas kita. Bahkan di akhir program ini saya mengajak Bapak Ibu. Tidak usah malu jatuh bangun dalam mengerjakan keberimanan. Itu hal yang biasa. Ya. Dan justru lewat situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita diajar oleh Tuhan, iya ya dunia ini memang gak nyaman. Suatu saat juga pasti akan saya tinggalkan. Dan kalau Bapak Ibu menyaksikan program ini sebagai suami istri atau lengkap dengan keluarga, coba lihat kiri kananmu dan berkata dalam hati, satu saat ini mereka ini akan saya tinggalkan atau saya ditinggalkan duluan. Tapi jangan takut. Kalau engkau sungguh-sungguh beriman, membuktikan itu dalam kelakuanmu, Bapa bangga atas hidup. Dan akhirnya Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sesi dalam program ini. Kami diajar bagaimana kami untuk menunjukkan iman kami dalam tindakan dan perbuatan kami. Dan kami rindu supaya lewat perbuatan kami Tuhanlah dipermuliakan. Tolong kami yang begitu lama acuh tak acuh dengan perasaan. Tapi melalui pembelajaran malam ini kami diingatkan, disiumkan kembali untuk boleh benar-benar mempercayaimu, menghidupi kebenaranmu. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Dan saat ini bersama sidangmu di tempat dimanapun mereka saat ini berada. Bapa kami rindu Engkau memberkati kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus. Serta bimbingan persekutuan dari Roh Kudus. Menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya.